Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in astaqala kitabullah wa khairu hadiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasarul umuri muhdatsatin wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat mewajah bertatap muka walau dalam keadaan daring seperti saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan kita pengikutnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Selanjutnya perkenalkan saya Arfan Jafir Ahmada, NIM 2010 90 10 09, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Aisyah Yogyakarta, akan menyampaikan sedikit tentang pengertian iman. Definisi iman menurut lughawi, menurut bahasa, yaitu pembenaran dengan hati. Sedangkan iman menurut istilah yaitu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Iman yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman manusia bisa naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ketika seseorang melakukan ketaatan, maka iman seseorang akan naik. Dan ketika seseorang melakukan maksiat, maka iman seseorang akan turun. Kemudian cabang iman itu sangatlah banyak. Cabang iman yang paling tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian cabang yang paling rendah yaitu menyingkirkan halangan di jalan. Kemudian hakikat iman yang pertama yaitu ketika disebutkan nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman seseorang. Kemudian orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Kemudian orang yang selalu menafkahkan rezeki mereka. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan iman atau nawaqidul iman, hal-hal yang dapat membatalkan iman. Yang pertama yaitu mengingkari rububiyah Allah. Yang kedua yaitu sombong serta menolak untuk beribadah. Yang ketiga menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau yang ia mintai pertolongan selain Allah. Kemudian menolak sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya. Yang kelima mendustakan Rasulullah tentang sesuatu yang ia bawa. Kemudian berkeyakinan bahwa petunjuk Rasulullah SAW tidak sempurna atau menolak atau meyakini hukum selain Allah lebih baik atau bolehnya keluar dari hukum Allah. Kemudian tidak mau mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran mereka. Kemudian mengolok-olok ajaran agama Islam. Kemudian membantu orang musyrik atau menolong mereka dalam memusuhi kaum muslimin sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 51. Kemudian meyakini bahwa orang-orang tertentu boleh keluar dari ajaran Rasulullah SAW dan tidak wajib mengikuti ajaran beliau. Kemudian berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Itulah 11 hal-hal yang dapat membatalkan
keimanan atau nawakidul iman. Dalil beriman kepada Allah terdapat dalam banyak ayat, salah satunya yaitu surat Al-Fatihah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian dalil perintah untuk beriman kepada Allah. Dalil perintah beriman dibagi menjadi dua, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli yaitu dalil yang langsung bersumber dari ayat-ayat Allah. Sedangkan dalil akli yaitu dalil yang bersumber dari hasil pemikiran manusia yang berlandaskan ayat-ayat Al-Quran. Dalil akli terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 22 yang artinya, sekiranya ada di langit dan ada di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya, maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, melalui surat Al-Anbiya ayat 22 ini Allah menegaskan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi melainkan kecuali Allah. Kemudian dalil akli, adanya alam semesta beserta seluruh isinya, makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil akli, adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang selalu dibaca dan dihafal dan dihayati maknanya. Itulah dalil perintah beriman kepada Allah. Yang selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terbagi menjadi dua kata, yaitu wujud yang artinya ada dan disambung dengan Allah. Sedangkan secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu yang bersifat aksiomatif. Definisi wujudullah, arti wujud itu adalah ada, sekalipun telah terang bagi akal tetapi masih dapat digambarkan dengan kenyataan tetap dan kekal. Dan kesempurnaan wujud serta kekuatannya bergantung pula pada kesempurnaan. Dalil nakli tentang wujudullah terdapat salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya, Allah adalah al-awal dan al-akhir. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalil naklinya yaitu qanun illah. Segala sesuatu ada sebabnya. Setiap ada perubahan, tentu ada yang menjadi sebabnya perubahan tersebut. Kemudian yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu tentang tauhidullah atau mentauhidkan Allah atau mengisahkan Allah. Esensi iman kepada Allah adalah tauhid, yaitu mengisahkannya, baik dalam zat, asma wa sifat maupun af'al perbuatannya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat.
Tauhid rububiyah maknanya adalah mengisahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan penguasaan. Kemudian tauhid uluhiyah, pengisahan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini menjelaskan bahwasanya kita dilarang untuk melakukan dosa syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian yang terakhir yaitu tauhid asma wa sifat, pengesahan Allah azza wa jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang dimilikinya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafsiran. Artinya kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya dan sunnahnya. Kemudian yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya sangatlah besar bagi kehidupan seseorang. Dia akan selalu berbuat dengan ikhlas tanpa pamrih, kecuali hanya mengharap ridho Allah. Pengaruh beriman juga pengaruh selanjutnya itu mencegah manusia untuk berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.